Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih. Puji Tuhan, hari ini Kamis 9 Juni 2022 kembali kita bersama-sama mengikuti acara Kalam Kuliah Alkitab Malam. Tema yang menarik akan kita pergumulkan bersama-sama tentang peliharalah harta yang indah. Kita nanti bareng-bareng akan mendalami firman Tuhan dari surat 2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Ya, ayo kita awali kalam ini dengan penuh kegembiraan, penuh semangat. Kita nyanyi lagu Aku Kuat Teguh. Ya, ayo penuh sukacita. Melepasku, aku kuat teguh. Dalam Dia bersatu, aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh. Dalam Kristus Tuhan, aku kuat teguh. Dalam perlindungan, aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh. Diriku percaya aku kuat teguh. Dalam Yesus saja aku kuat teguh bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh. Amin. Ibu bapak saudaraku, ayo kita buka di dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau memanggil kami untuk belajar merenungkan sabda firman-Mu secara online. Ajari kami membuka hati untuk bertumbuh di dalam iman. Ajari kepada kami pengertian-pengertian sabda-Mu yang mendalam. Hamba menyerahkan semua peserta kalam pada saat ini, dimanapun kami berada. Tuhan tuntut, Tuhan berkati untuk kami mengalami perjumpaan yang hidup dengan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersepakat menyerahkan acara kalam saat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara terkasih, ayo kita baca Alkitab kita dari surat 2 Timotius 1 mulai ayat yang pertama. Ya, saya ajak ibu bapak, saudara-saudari dari berbagai tempat dan di berbagai kota bareng-bareng dengan saya mengucapkan, membaca firman Tuhan begini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni
seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketekunan, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepadanya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Ibu bapak, saudara terkasih, tema yang bagus banget, peliharalah harta yang indah. Di awal kalam ini saya ingin mengajak kita mengenal bagaimana hubungan Rasul Paulus dengan Timotius. Ayo kita lihat sama-sama. Saudaraku, jujur, aku banyak belajar dari hubungan Paulus dan Timotius. Pada saat Timotius mulai mengikuti perjalanan Paulus, Timotius umurnya masih sekitar 20 tahunan. Sedangkan Rasul Paulus sepertinya sudah di atas umur 60-an tahun. Nah, menarik. Hubungan mereka ini berlangsung dalam jangka waktu 20 tahun. Ketika Timotius ditinggalkan di Efesus, Paulus memberikan berbagai nasihat untuk memimpin gereja Tuhan di kota Efesus. Dan tampak Timotius dengan sifatnya yang agak pemalu, kurang percaya diri, Timotius yang juga sering sakit, terutama sakit masalah pencernaan. Betapa Rasul Paulus ingin terus menguatkan pergumulan anak rohaninya ini. Menarik. Apakah Timotius berhasil mencontoh Paulus
dalam memimpin gereja. Pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan dapat menggunakan orang ini menjadi penerusnya Rasul Paulus. Apa yang aku dapat belajar dari Paulus dalam membimbing Timotius? Ibu bapak, saudaraku terkasih, lihatlah. Paulus dapat melihat potensi seseorang dengan lebih mendalam. Kecenderungan orang biasanya ingin mencari pengganti, pasti mencari yang hebat juga. Seperti waktu orang Israel mengangkat Saul menjadi raja. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7 ya. Nah, Paulus memiliki visi yang sama seperti Tuhan dalam mencari dan melatih penerusnya. Paulus percaya kepada Timotius bahwa ia sungguh dapat melanjutkan semua pengajarannya, dan bagaimana semua nasihat yang telah diterima dari Rasul Paulus akan dikerjakan dengan penuh sukacita. Bapak, saudara terkasih, menarik sekali. Timotius ini siapa? Timotius dilahirkan di kota Listra. Ya. Alkitab katakan ayahnya Timotius itu orang Yunani. Nah, kalau mamahnya itu orang Yahudi. Menarik bahwa Timotius sejak dari kecil dididik dalam adat istiadat Yahudi. Dan bagaimana Timotius sejak dari kecil diajari tentang kitab suci sejak ia masih usia kanak-kanak. Ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membentuk iman Timotius yang masih kecil. Coba kita bandingkan dengan keluarga kita. Apakah kita adalah orang tua atau kakek nenek yang sedang menanamkan harta yang begitu berharga, yaitu warisan iman dalam hidup anak-anak kita atau cucu-cucu kita? Lihat, Paulus akhirnya menjadikan Timotius itu sebagai muridnya dalam perjalanan pelayanannya yang kedua. Tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3, dan Alkitab menyebutkan sejak saat itu Timotius selalu menyertai Paulus kemanapun dia pergi. Ibu bapak, saudaraku terkasih, lihatlah, Timotius turut mengabarkan Injil di Makedonia, kemudian ke Akaya, dan membantu Paulus waktu mengajar di kota Efesus selama 3 tahun, sehingga Timotius mampu mengenal kota itu, bahkan bisa memahami kebutuhan-kebutuhan jemaat di sana itu apa saja. Luar biasa. Timotius adalah salah seorang delegasi yang ditunjuk untuk berangkat ke Yerusalem menurut kitab Kisah Para Rasul 20 ayat yang keempat. Dan mungkin Timotius menyertai Paulus dalam perjalanan kembali ke kota itu. Menarik sekali. Ibu bapak, saudara terkasih, ada seorang hamba Tuhan sampai menuliskan begini tentang Timotius. Timotius itu mengadakan perjalanan ratusan kilometer membantu Paulus memberitakan kabar kesukaan dan mendirikan banyak jemaat Kristen. Kalau engkau
semakin dewasa, maukah engkau menjadi hamba Allah yang setia seperti Timotius? Maukah engkau ikut melayani Tuhan dengan penuh cinta? Pertanyaan yang menarik dari hamba Tuhan ini untuk keluarga kita masing-masing. Ibu bapak, saudara terkasih, Paulus membimbing Timotius dengan cara memberikan nasihat, juga membawa Timotius untuk mengikuti contoh-contoh menjalani kehidupan dan bagaimana perlu belajar meneladani Kristus. Paulus mengajak Timotius keluar dari Listra, dari kampung halamannya, untuk misi penginjilan ke berbagai tempat. Luar biasa. Paulus menugaskan Timotius untuk membantu jemaat Tesalonika, jemaat Korintus, dan juga jemaat di kota Filipi. Paulus juga mengajak Timotius supaya berani ikut menderita di dalam pemberitaan firman. Paulus sangat mempercayai Timotius. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara terkasih, Paulus justru menantang Timotius untuk bertumbuh menjadi pemimpin yang luar biasa. Paulus tidak menurunkan ilmunya itu setengah-setengah kepada Timotius, tidak. Tetapi Paulus ingin agar Timotius itu menjadi pemimpin yang lebih baik daripada dirinya. Setiap pemimpin harus mencetak pemimpin berikutnya, tidak hanya mencari murid saja. Menarik, dengan perbedaan umur yang cukup jauh, Paulus begitu perhatian dengan masalah kesehatan Timotius. Paulus menceritakan juga pergumulan-pergumulan pribadinya, bahkan isi hatinya kepada Timotius. Pada saat surat terakhirnya kepada Timotius ditulis, Paulus menceritakan tentang saat-saat kematianku sudah semakin dekat. Begitulah perasaan Paulus kepada Timotius, anak bimbingan rohani yang sangat dia kasih. Ibu bapak, saudara terkasih, Timotius ternyata punya hati yang sangat ingin belajar. Timotius adalah pribadi yang taat dan percaya kepada pembimbing rohaninya. Timotius telah belajar bahwa segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang benar di dalam Tuhan, bagaimana Tuhan membekali hidupnya melalui Rasul Paulus. Walaupun Timotius seorang yang masih muda belia, walaupun Timotius masih belum banyak berpengalaman, namun Timotius itu sangat setia dan taat. Ia bahkan ikut menderita penganiayaan yang dia mesti terima ketika bersama dengan Paulus melayani Tuhan. Bahkan Timotius siap ikut di dalam proses masuk di penjara saat memberitakan Injil Tuhan di kota Filipi. Ibu bapak, saudara terkasih, Timotius sungguh menggunakan karunia yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Ia ingat bahwa kepemimpinan itu adalah anugerah pemberian Tuhan, karunia dari Tuhan yang tidak bisa bergantung kepada kemampuan diri sendiri. Indah sekali. Sekarang ayo kita mendalami firman Tuhan ini bagian demi bagian. Ya, lihatlah. Kita baca bareng-bareng ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga ya. Kita ucapkan sama-sama begini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah
untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Saudaraku, Rasul Paulus menulis surat ini dengan penuh perasaan. Ia tahu bagaimana Timotius, anak bimbingannya, saat ini harus berjuang di dalam pelayanannya. Surat yang dikirim untuk Timotius kiranya akan menjadi kekuatan dan penyemangat dalam melanjutkan pelayanan itu. Apa yang mau dituliskan oleh Rasul Paulus? Aku mendoakanmu siang dan malam. Namamu aku sebut dalam doaku, saat pagi, siang, sore maupun malam. Luar biasa. Ibu bapak, apa yang dituliskan Rasul Paulus berikutnya? Ayo kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ibu bapak, saudara terkasih, Paulus sungguh teringat bagaimana aku ingin bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Timotius kembali. Rasul Paulus katakan, aku ingat imanmu. Bagaimana nenekmu Lois dulu mengajari engkau mengenal Tuhan. Bagaimana ibumu Eunike yang juga mengajari engkau untuk percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Ada peran nenek, ada peran seorang mama. Coba kita lihat dalam keluarga kita, siapa yang berperan pernah membentuk kehidupan iman kita di dalam keluarga kita. Bersyukurlah kalau kita mendapatkan warisan iman yang luar biasa dari keluarga, dari orang tua, dari kakek nenek kita. Apa yang Rasul Paulus katakan selanjutnya? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Rasul Paulus terus menyemangati Timotius lewat surat ini, supaya engkau tidak dicekam rasa takut, karena Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, supaya engkau tetap terus berani bersaksi dan tidak malu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kita sekali gambar ini mau mengatakan God loves you. Allah mengasihimu. Menarik apa yang ditulis Rasul Paulus berikutnya. Yuk kita baca ayat 9 dan 10 ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.
Timotius dipanggil terus memberitakan karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Hidup kita pun dipanggil menceritakan ada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupku, menyelamatkan keluargaku, memberkati pekerjaanku, dan terus aku akan bersaksi dan menceritakan itu dengan penuh sukacita. Bahkan kemudian Rasul Paulus mau menutup surat ini dengan menuliskan di ayat 13 dan 14. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan dalam kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita baru tahu tema peliharalah harta yang indah ternyata muncul pada ayat 14. Hari ini saudara dan saya diingatkan untuk memelihara harta yang indah. Bagaimana Tuhan telah mengaruniakan pengharapan di dalam Tuhan, mengaruniakan kasih cinta mengiring Tuhan. Tuhan menganugerahkan impian-impian hidup kita menjadi seorang anak Tuhan, dan Tuhan memberikan keteguhan iman, percaya penuh sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama mengimani di dalam Kristus aku kuat teguh. Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, saya ajak kita nyanyikan kembali lagu ini penuh semangat, penuh sukacita. Bersatu hati kita menyanyi demikian. Yesus pelepasku, aku kuat teguh, dalam Dia bersatu aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh, aku kuat teguh, aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh, dalam Kristus Tuhan aku kuat teguh, nyawa perlindungan aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga. Terima kasih Tuhan, Engkau panggil hidup kami makin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk sabda firman-Mu yang membukakan pengertian bagi kami. Betapa berharganya iman yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh terus kami wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Tuhan, kami mendoakan setiap keluarga beserta kalam saat ini. Biar kami dapat saling meneguhkan iman untuk anggota keluarga kami. Biar kami bawa keluarga kami makin dekat kepadamu ya Tuhan.
Terima kasih. Apapun pergumulan hidup keluarga kami, Tuhan beri pertolongan. Yang sakit Engkau teguhkan dan Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan. Yang sedang lemah, Tuhan beri semangat dan pengharapan yang baru. Apapun pergumulan kami mau datang kepadamu Tuhan. Beri kepada kami kekuatan dan sungguh-sungguh sukacita yang besar Engkau anugerahkan bagi setiap anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan-pergumulan hati kami yang paling dalam, yang tidak terucap oleh kata sekalipun. Engkau tahu dan Engkau sanggup menyelesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Betapa berharganya kami memiliki Tuhan Yesus. Betapa berartinya hidup mengiring Tuhan. Ajari kami membalas kasih cinta-Mu dengan melayani-Mu Tuhan. Kami siap sedia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu mengalir bagi setiap anak-Mu. Kami pasrah, kami berserah, kami siap sedia melangkah di dalam iman. Kasih cinta Tuhan menguatkan hidup kami. Keluarga kami ditopang dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap makin dekat kepadamu Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Diberkatilah setiap anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah acara Kalam hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.